Assalamualaikum. Teman-teman solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan pembahasan ringkasan isi teks. Namun, agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pernah nggak kalian itu baca cerita yang sangat seru tapi panjang sekali? Waktu kita mau ceritain ulang ke teman, kadang suka bingung, mana bagian yang penting, mana yang bisa disingkat, sehingga ceritanya itu tetap menarik tapi enggak kepanjangan. Nah, hari ini teman-teman akan membahas seputar ringkasan isi teks. Seperti apakah materinya? Ini dia penjelasannya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu membuat sebuah ringkasan dari teks atau bacaan. Materi ini terdapat pada Bahasa Indonesia dengan KD 3.1. Ringkasan dibuat dengan tujuan yaitu untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Ringkasan dapat dibuat setelah kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang telah kita baca. Mari kita review kembali apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah dasar dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang dapat mendukung gagasan pokok. Ada dua cara untuk menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara yang pertama yaitu dalam bentuk diagram. Sedangkan cara yang kedua yaitu dalam bentuk tabel. Berikut adalah contoh penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Dan ini dalam bentuk tabel. Bagaimana langkah atau cara untuk menentukan sebuah ringkasan? Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah ringkasan. Langkah yang pertama yaitu membaca teks secara berulang hingga kamu paham isi dari teks tersebut. Kemudian, tentukan dan catatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang telah kalian baca. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat baru dalam ringkasan sehingga menggambarkan ringkasan yang kamu buat asli. Yang keempat, menyusun ringkasan dengan menggunakan kalimat tunggal dan hindari penggunaan kalimat yang bahasanya tidak efektif ya. Mari kita coba membuat ringkasan dari teks berikut. Makanan ringan, kue tambang mempunyai nama sesuai dengan bentuknya yang seperti tambang. Kebanyakan penamaan makanan di Indonesia dinamakan sesuai ciri khas bentuknya. Kue tambang merupakan makanan ringan yang cukup mengenyangkan. Mungkin tidak layak disebut sebagai snack. Makanan ini berbahan baku cukup padat, dengan bahan utamanya adalah tepung terigu. Tepung ini biasa digunakan untuk kue atau roti dengan tingkat harga menengah. Nah, langkah pertama telah kita lakukan, yaitu membaca dan memahami teks yang tadi.
Langkah kedua yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang telah kita baca. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah nama kue tambang. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama yaitu diberi nama kue tambang karena bentuknya seperti tambang. Yang kedua, di seluruh Indonesia kue ini dinamakan kue tambang. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah bahan pembuatan kue tambang. Sedangkan gagasan pendukungnya yang pertama yaitu kue tambang cukup mengenyangkan. Yang kedua, bahan utama terbuat dari terigu. Setelah itu, mari kita buat ringkasannya. Ringkasan dapat kalian buat dengan bahasa kalian sendiri dan menggabungkan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kalian tentukan sebelumnya. Contohnya, di seluruh Indonesia, kue ini dinamakan kue tambang karena bentuknya seperti tambang. Kue ini terbuat dari tepung terigu sehingga cukup mengenyangkan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyimak materi ringkasan isi teks. Untuk tugasnya, silahkan teman-teman buka buku paket literasinya halaman 59. Di sana ada ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, dibaca dulu teman-teman ya. Dari halaman 59 sampai dengan halaman 60. Nanti untuk tugasnya di halaman 60 ada nomor 1 sampai dengan nomor 3. Silahkan teman-teman kerjakan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah juga lancarkan. Alhamdulillah, demikianlah kegiatan Bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ringkasan isi teks. Teman-teman solih dan solihah, saat kita belajar menemukan inti bacaan, sebenarnya kita juga sedang belajar untuk jujur, teliti, dan sabar. Semua itu adalah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk teman-teman jadi anak yang rajin belajar dan selalu menjaga kejujuran dalam setiap hal yang kita tulis. Demikian, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.